Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Ajib akan berbagi 4 motif cake jelita. Bismillah, sebelumnya saya sudah melelehkan margarin 150 gram, bisa diganti dengan butter. Ini disisihkan dulu. Di wadah bersih masukkan 5 butir telur ukuran besar, 170 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu, bisa pakai protein rendah atau sedang, 20 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh perisa vanila. Saya pakai vanila susu, bisa diganti dengan yang cair atau yang bubuk biasa. Kemudian tambahkan 1 sendok makan cake emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM. 60 ml susu cair full cream, dan semua bahan ini kita aduk menjadi satu. Saya memakai mixer dari Idealife, ini adalah hand mixer IL221B, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Untuk link pembeliannya nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Kemudian aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Aduk dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata dan gulanya mulai larut. Lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi mixer hingga adonannya mengembang. Putih kaku kental berjejak seperti ini cukup. Pastikan adonannya benar-benar mengembang dan kaku seperti ini ya. Kemudian tambahkan margarin yang tadi sudah dicairkan. Ini bisa langsung ditumpah atau bisa pakai cara seperti saya ini. Ini saya pancing dulu. Jadi ambil secukupnya adonan. Ini saya ambil sekitar 2-3 sendok sayur, kemudian aduk balik atau aduk lipat seperti ini. Jika masih dirasa kurang, bisa ditambahkan lagi adonannya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tuangkan kembali ke dalam adonan. Kemudian tinggal diaduk balik atau aduk lipat lagi. Saya pakai spatula set dari Idealife. Ini seperti ini ya caranya. Diaduk perlahan, jadi jangan over mix ya. Nanti adonannya itu bisa encer atau turun gitu. Nah, seperti ini kita aduk perlahan. Jadi pastikan margarin cairnya tercampur rata dengan adonan, dan untuk hasil akhirnya itu seperti ini ya, tetap kental berjejak. Kemudian ini akan saya ambil secukupnya adonan untuk membuat motifnya nanti ya. Ini saya ambil secukupnya aja, cuma saya kira-kira ya. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Saya pakai ukuran 20, tinggi 7 cm yang dialasi dengan baking paper di bagian bawah dan samping. Bisa juga pakai kertas roti biasa. Atau kalau mau diolesi dengan Carlo atau margarin dan ditaburi tepung tipis-tipis juga boleh ya. Kemudian ini saya beri pewarna untuk membuat motifnya. Untuk warnanya ini sesuai keinginan aja ya. Jika sudah, ini bisa kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini ya, kita aduk masing-masing warna. Di sini saya pakai 5 macam. Ini ada hijau, putih, ungu, kemudian ada merah dan yang merah tua. Untuk motifnya sesuai dengan keinginan aja. Kalau motif bunga yang lain bisa lihat video saya yang sebelumnya ya, ada saya share juga. Nah, kali ini akan saya buat 3 kelopak bunga seperti ini aja. Saya pakai pisau palet, kalau nggak ada bisa pakai stick es krim atau ujung sendok juga boleh. Mohon maaf kalau hasilnya kurang rapi, karena ini pertama kalinya saya buat motif bunga yang seperti ini. Ternyata kalau dilihat itu kayaknya gampangnya, ternyata agak-agak susah juga. Nah, ini saya pakai yang warna ungu. Nah, ini saya percepat aja ya videonya supaya nggak terlalu lama durasi videonya. Untuk letaknya ini acak aja ya, jadi sesuai dengan keinginan masing-masing. Oh ya, untuk membuat motif ini sebaiknya dilakukan dengan cepat gitu ya, supaya adonannya nggak keburu mencair. Karena kalau adonannya itu sedikit mulai mencair atau mulai timbul seperti bubble-bubble kecil, biasanya nanti pas di oven motifnya itu bisa tenggelam. Nah, ini saya tambahkan pewarna hijau ya di bagian bawah bunga. Ini saya pakai scriber, kalau nggak ada bisa pakai tusuk sate atau lidi. Kemudian lakukan sampai semuanya selesai ya, seperti ini. Tinggal ditarik aja, dilengkungin gitu untuk bagian batangnya. Jadi ini gampang banget. Yang agak susah itu malah bikin kelopak bunganya itu. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih.
Nah, ini saya tambahin sedikit warna hijau ya untuk membuat motif kayak daun gitu di bagian batangnya. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Dan yang terakhir saya tambahkan sedikit pewarna putih di bagian kelopak bunga supaya lebih cantik aja ya seperti ini. Nah, kalau sudah ini siap untuk dipanggang. Untuk oven saya pakai oven listrik dari Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Jadi ini untuk pengaturan api bawahnya dan api atasnya itu sudah terpisah ya, tombolnya seperti ini. Nah, ini kita oven selama kurang lebih 60 sampai 90 menit ya, tergantung oven masing-masing. Ini saya pakai suhu 150 derajat, api atas bawah. Dan untuk ovennya tadi cuma saya panaskan sebentar ya, sekitar 5 sampai 7 menit aja, karena kalau terlalu panas nanti motifnya itu bisa tenggelam. Atau bisa juga motifnya itu berkerut di bagian tengah. Nah, ini sudah saya panggang kurang lebih selama 80 menit. Lakukan tes tusuk ya untuk memastikan permukaan kue atau bagian dalam kue sudah matang atau belum. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya itu lumayan tinggi ya, sekitar 6 sampai 7 cm ya, hampir sama dengan loyang. Kemudian panas-panas langsung aja kita keluarkan dari loyang. Ini tadi saya letakkan atau saya balik dulu di atas rak kawat seperti ini. Kemudian tinggal kita lepaskan dari loyang, ini masih dalam keadaan panas. Lepaskan kertas rotinya yang di bagian samping serta di bagian bawah ya secara perlahan. Hati-hati karena ini teksturnya lembut banget. Jika sudah, ini tinggal kita balik. Selanjutnya lepaskan rak kawatnya secara perlahan, hati-hati. Alhamdulillah ini dia hasilnya. Dan untuk hiasannya atau garnisnya itu saya kasih sprinkle mutiara seperti ini ya. Ini saya taruh di bagian petak-petak atau kotaknya itu, agak ditekan sedikit supaya sedikit menempel. Nah, ini dia hasilnya. Dan supaya lebih rapi, bagian sampingnya ini bisa diiris tipis, tapi kali ini tidak saya iris ya, seperti ini aja. Jika sudah dingin, ini bisa kita potong-potong. Ini saya potong jadi 2 aja karena mau saya taruh di mika gitu. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya. Ini akan saya angkat kuenya. Jadi untuk pori-porinya itu lumayan halus dan yang pasti teksturnya ini lembut banget. Nah, ini saya bungkus pakai plastik wrap gitu ya. Kemudian bisa diletakkan di dalam mika seperti ini. Saya pakai mika brownies ukuran M atau yang sedang. Jika mau dijual ini bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing, tapi kali ini saya tidak buat dijual, jadi ini untuk diberikan buat keluarga gitu. Dan ternyata setelah saya letakkan di mika brownies seperti ini, memang muat ya, tapi ternyata nggak bisa ditutup karena cake-nya ini lumayan tinggi, sekitar 6 sampai 7 cm. Jadi nanti ini akan saya pindah ke dalam kotak gitu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke motif yang kedua, bisa dilihat di video berikut. Untuk cara pembuatannya sama dengan resep yang pertama tadi ya, jadi kita langsung aja ke cara pembuatan motifnya. Untuk motifnya bebas, sesuai keinginan aja. Dan ini akan saya penuhi permukaannya dengan adonan yang warna pink seperti ini. Lakukan terus sampai semua permukaannya tertutupi dengan motif bulat-bulat kayak gini ya. Jika sudah, tinggal kita tarik ke tengah menggunakan scriber atau pakai tusuk sate atau lidi juga boleh seperti ini. Jadi ini motifnya simple banget ya. Dan ini saya percepat videonya, lakukan sampai selesai.
Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Untuk motif daunnya tinggal kita olesin kayak gini aja. Untuk bentuknya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ini saya pakai sendok kopi atau sendok teh ya, yang mini, yang kecil banget. Kalau nggak ada bisa pakai alat apa aja yang ada di rumah. Mau pakai plastik segitiga dibentuk daun juga boleh. Nah, ini saya tambahkan lagi di bagian tengah karena masih ada ya adonannya, jadi sayang kalau dibuang. Kemudian saya beri titik kecil warna putih di bagian tengahnya seperti ini. Ini yang saya kasih pewarna putih, dan di kelopaknya juga saya goreskan sedikit pewarna putih ya. Mohon maaf kalau bentuk bunganya ada yang enggak bagus ya di bagian tengah itu, tadi salah bikin motifnya gitu. Kemudian tinggal kita perbaiki aja di bagian mana yang kita rasa kurang bagus. Dan ini masih ada sisa adonan putih sedikit, saya titikkan di beberapa tempat ya seperti ini. Jadi silahkan aja berkreasi dengan kreativitas masing-masing ya, nggak usah berpatokan dengan motif yang saya buat juga boleh. Jika sudah ini siap untuk dipanggang, saya pakai oven dari Idealab IL330 kapasitas 30 liter. Ini sudah saya panaskan sekitar 7-8 menit aja ya sebelum loyangnya ini saya masukkan. Panggang dengan suhu 150 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 60-90 menit. Tergantung oven masing-masing, kalau di oven saya sekitar 80 menit ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini agak sedikit kecoklatan banget ya bagian atasnya, tapi nggak apa-apa. Jika sudah ini masih dalam keadaan panas, kita langsung aja balik. Saya balik di rak kawat dulu seperti ini, kemudian lepaskan dari loyang, lepas juga kertas roti di bagian samping dan di bagian bawah. Setelah itu tinggal kita balik lagi ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Supaya lebih cantik, ini kita tambahkan sprinkle ya, yang mutiara kayak gini. Untuk ukurannya saya kurang tahu ya, ini saya cuma ada ukuran yang kayak gini, jadi saya pakai yang ini aja. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini bisa dipotong dalam keadaan sudah dingin ya, karena saya tidak mau langsung dimakan. Ini akan saya simpan buat besok ya, saya bungkus dengan plastik wrap seperti ini. Jadi nanti tekstur kuenya ini tetap moist, enggak kering gitu ya, walaupun disimpan di dalam kulkas. Ini akan saya simpan di dalam kulkas. Jadi mohon maaf saya nggak bisa motong karena ini akan dipakai buat acara keluarga. Jika ingin melihat tekstur dalamnya seperti apa, bisa dilihat di video-video saya yang sebelumnya. Yang pasti ini teksturnya lembut dan juga empuk. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke motif yang ketiga, ini adalah motif bunga mawar yang agak besar ya. Untuk resep dan cara pembuatan sama dengan yang pertama, jadi langsung aja ke cara pembuatan motif atau coraknya. Ini saya pakai sendok kopi atau sendok teh ya, ini ukurannya kecil. Gunakan bagian belakangnya, coret seperti ini, bisa dilihat di video. Ini saya masih tidak percepat ya videonya supaya lebih jelas, bisa dilihat. Jadi ini tinggal kita coret-coret aja seperti ini. Jadi kita coretkan sampai membentuk kelopak bunga gitu. Biar lebih jelas ini saya deketin ya videonya, jadi buat dulu 2 coretan di bagian tengah, kemudian 3, dan selanjutnya sekitar 5, atau sesuaikan aja dengan bentuk mawar yang mau kita bikin, mau besar atau kecil. Jadi bisa dilihat ini caranya gampang banget, malah menurut saya ini motif yang paling gampang. Nah, ini saya lakukan di keempat sudut ya, ini adalah yang ketiga. Seperti ini saya percepat videonya. Jadi tinggal kita bentuk sesuai keinginan aja, kalau mau lebih besar bisa dibanyakin,
tinggal kita putar seperti ini supaya ada kelihatan kayak bentuk kelopak bunga gitu ya. Nah ini yang terakhir untuk bunga mawarnya di sudut yang keempat. Kemudian yang di tengah saya buat juga yang pakai pewarna ungu ya untuk mawarnya. Seperti ini bisa dilihat caranya masih sama dengan yang pakai pewarna merah. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Jika sudah, ini akan saya tambahkan adonan yang dikasih pewarna putih ya untuk gradasi warnanya gitu. Jadi sama kita coretkan seperti ini secukupnya aja di atas adonan yang sudah pakai pewarna merah. Seperti ini kita coret kayak tadi, tapi nggak di semua bagian gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan kreativitas kita masing-masing, dilihat aja mana yang agak kurang gitu bisa diperbaiki. Nah seperti ini tinggal dicoret-coret aja sama kayak tadi. Nah ini saya lakukan di keempat mawar yang merah ya. Nah ini yang terakhir. Dan ini yang ungu sama, tinggal kita kasih coretan warna putih di bagian atas warna ungunya seperti ini. Kalau sudah, saya tambahkan lagi 1 tetes pewarna merah supaya merahnya itu lebih tua daripada yang sebelumnya. Seperti ini ya, ini saya pakai cuma 1 tetes. Jadi ini saya coretkan di bagian atas yang putih ya, jadi warnanya itu paling gelap di antara yang lain. Jadi ini adalah lapisan yang ketiga, sama seperti tadi, tinggal kita coretkan seperti ini. Jadi di sini saya pakai 3 lapis warna ya. Di bagian bawah warna merah, yang tengah adalah putih, dan yang paling atas adalah merah yang lebih tua daripada di bagian paling bawah atau yang pertama. Nah ini tinggal kita coret-coret aja seperti ini. Tinggal kita lihat-lihat aja bagian mana yang kurang pas supaya benar-benar terlihat seperti kelopak bunga gitu ya. Dan yang ini ungu, sama saya tambahkan lagi pewarna ungunya 1 tetes. Jadi lebih tua daripada ungu yang paling bawah. Dan ini mawarnya sudah selesai, tinggal kita tambahkan daunnya di kelopak bunganya gitu. Nah seperti ini gampang banget, saya masih pakai sendok yang sama. Jadi untuk motif yang ketiga ini saya ambil adonan secukupnya sebanyak 4 bagian yang saya kasih pewarna merah, ungu, hijau, dan putih. Kalau mau pakai warna lain juga boleh ya, sesuaikan aja dengan keinginan masing-masing. Nah ini saya tambahkan lagi di bagian sudutnya ya, karena masih ada tempat gitu. Kemudian karena masih ada sisa adonan putih, saya coretin aja di bagian daunnya gitu ya, seperti ini. Kalau mau pakai pewarna agak gelap gitu juga boleh, misalnya hijau tua, jadi nanti kayak ada bentuk garis-garis bentuk daunnya gitu ya. Lakukan terus sampai selesai. Nah ini masih ada sisa, saya kasih titik-titik warna merah seperti ini. Dan kalau sudah ini siap untuk di oven. Nah ini dia hasilnya, ini tinggal kita oven. Untuk oven saya pakai oven dari Idealife IL330. Kapasitasnya ini 30 liter. Masih sama dengan yang pertama tadi ya, saya panggang sekitar 90 menit, suhunya 150 derajat api atas bawah. Nah ini saya cepetin aja ya videonya karena untuk durasi supaya nggak terlalu lama. Nah ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah selesai. Ini Masya Allah cantik banget. Tapi mohon maaf ini nggak bisa saya potong, tapi tenang aja, saya ada buat 1 loyang lagi dengan motif yang sama.
Dan ini yang saya buat lagi untuk motif mawar, tapi ini motifnya itu lebih besar dari yang pertama tadi. Ini sudah sampai tahap akhir, cuma saya kasih sedikit kayak daun kecil gitu ya di bagian ujung. Apa sih namanya ini saya juga nggak tahu. Karena ini cuma disesuaikan aja sih dengan kreativitas kita masing-masing mau bikinnya gimana. Nah ini sudah selesai, tinggal di oven. Untuk cara pengovenan sama dengan yang pertama tadi. Dan ini hasilnya, Masya Allah, Alhamdulillah ya sudah jadi. Nah ini bisa saya perlihatkan videonya ya. Kita lepas kertas rotinya, ini masih dalam keadaan panas. Ini saya pakai baking paper. Kalau mau pakai kertas roti biasa atau diolesi aja loyangnya dengan margarin, terus ditaburi tepung tipis-tipis juga boleh. Ini saya balik di atas rak kawat supaya agak ada motifnya seperti ini. Nah supaya lebih cantik bisa dikasih sprinkle seperti biasa. Ini dia hasilnya, Masya Allah cantik, walaupun agak besar gitu ya bunganya, lebih bagus yang pertama tadi. Nah ini saya bagi menjadi 4 bagian dulu. Nah ini dia hasilnya, bisa dilihat, Masya Allah cantik banget. Dan langsung aja kita lanjut ke motif yang keempat. Untuk resep dan cara pembuatannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kali ini saya akan membuat motif atau corak bunga gitu. Saya pakai sendok plastik kecil ya. Ini sendok plastik bekas es krim gitu. Mohon maaf kalau masih agak lambat dan motifnya juga kurang rapi gitu ya, karena saya juga masih belajar. Sejujurnya ini adalah percobaan saya yang keempat kali membuat cake jelita dengan motif atau corak bunga yang kayak gini. Sebelumnya masih belum berhasil, jadi ini udah beberapa kali saya ulang ya. Dan buat teman-teman yang nggak mau pewarnanya atau warnanya ini terlalu cerah, bisa dikurangi ya untuk pewarnanya. Tapi kali ini saya buat lebih cerah supaya nanti pas di oven lebih keluar warnanya gitu. Nah bisa dilihat ini saya agak deketin gitu ya kameranya. Jadi caranya gampang banget, tinggal kita sapukan perlahan seperti ini. Ini saya agak cepetin ya, aslinya saya nggak secepat ini sih sebenarnya. Dan juga pas muter-muter loyang tuh sebaiknya agak pelan gitu ya. Ini karena saya cepetin jadi agak kelihatan cepat gitu. Nah jadi ini akan saya buat bunga di keempat bagian sudutnya gitu. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah ini sudah jadi ya untuk keempat bunganya. Mohon maaf kalau masih kurang rapi karena saya juga masih belajar. Kemudian ini akan saya kasih pewarna hijau untuk membuat daun. Saya pakai pisau palet. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai alat apa aja yang kira-kira bisa dipakai untuk membentuk daun. Ini juga saya masih kurang jadi daunnya ya, mohon maaf. Jadi ini sebenarnya tinggal teknik kita ngolesin adonan warnanya aja. Jadi kalau lebih banyak latihan pasti bakalan lebih bagus lagi hasilnya. Nah ini saya bikin di beberapa tempat. Sesuaikan aja ya dengan kreativitas masing-masing. Ini saya cepetin videonya. Dan ini mohon maaf ya, di kedua daun ini kayaknya letaknya itu kurang pas. Soalnya saya bikin juga langsung saya olesin gitu aja ya ke atas permukaan kuenya, jadi nggak dibikin motif dulu. Nah ini saya tarik menggunakan scriber, atau kalau nggak ada pakai tusuk sate atau lidi juga boleh. Nah itu tadi saya celupin ke adonan hijau supaya nanti motifnya itu lebih tegas gitu ya, motif daunnya. Lakukan terus sampai selesai sesuai dengan keinginan masing-masing atau kreativitas masing-masing. Dan untuk cake jelita ini asalnya itu dari Malaysia. Terus resepnya juga beda dengan cake yang biasa saya bikin ya. Jadi ini tepungnya sedikit lebih banyak daripada cake yang biasa saya buat.
Terus juga ada penambahan susu cair full cream di dalam adonan. Dan SPnya juga sedikit lebih banyak daripada biasanya karena supaya nanti pas dilukis gini lebih stabil. Nah, ini saya kasih pewarna putih adonannya. Ini akan saya buat garis mengikuti kelopak bunganya ya, supaya kelopak bunganya itu kelihatan lebih tegas. Kalau mau pakai pewarna merah yang lebih tua dari kelopak bunganya juga lebih bagus ya. Ini saya pakai putih aja. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Dan kalau ada bagian yang terlihat kurang bagus gitu bisa diperbaikin. Ini saya tambahkan sedikit pewarna merahnya. Dan untuk bagian tengahnya saya kasih titik-titik pakai adonan putih seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau sudah ini bisa kita rapikan sedikit, dan mohon maaf kalau hasilnya itu masih kurang rapi ya. Ini yang daun juga saya kasih pewarna putih gitu sedikit, dan masih ada sisa yang merah, saya buat titik-titik seperti ini. Nah, kayaknya cukup seperti ini aja ya motifnya. Ini sudah agak lumayan lah daripada sebelumnya saya bikin beberapa kali itu, sampai 3 kali saya bikin tapi hasilnya itu bener-bener nggak sesuai harapan gitu. Ini juga masih belum bagus sih, tapi ya lebih lumayan lah. Nah, ini dia siap untuk di oven. Ini saya pakai oven dari Idealife IL330, kapasitas 30 liter. Tadi saya sudah panaskan sebelumnya, tapi nggak lama, sekitar 7-8 menit aja ya. Karena kalau terlalu panas nanti motifnya itu bisa tenggelam dan juga bisa mengkerut di bagian tengah. Saya pakai suhu 150 derajat api atas bawah selama 80 menit. Bisa juga dilebihin sampai 90 menit ya, supaya lebih matang di bagian dalamnya. Jangan lupa sebelum diangkat lakukan tes tusuk untuk memastikan adonan sudah benar-benar matang atau belum. Nah, ini sudah sekitar 90 menit ya saya oven, bisa diangkat. Hasilnya itu benar-benar mengembang dan motifnya itu tidak tenggelam karena tadi adonannya tetap stabil ya. Jadi kalau adonannya itu agak cair biasanya motifnya itu bakalan tenggelam ke dalam. Setelah itu bisa kita sisir bagian pinggirannya. Kemudian bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Saya pakai rak kawat dulu seperti ini. Setelah itu dibalik dan lepaskan dari loyang. Dan untuk kertas rotinya ternyata ini nempel di loyangnya, jadi lepas sendiri gitu. Kemudian tinggal kita balik dan kita lepas rak kawatnya secara perlahan. Alhamdulillah ini dia hasilnya, dan biar lebih cantik saya tambahkan mutiara atau sprinkle seperti ini. Ini saya beli di toko bahan kue. Ini bisa dimakan ya. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah, ini cantik banget walaupun motifnya itu masih seadanya, sebisanya saya aja. Dan bagian pinggirannya bisa dipotong ya atau dirapikan gitu supaya lebih rapi. Ini tadi saya kelupaan. Dan mohon maaf ini nggak bisa saya potong ya karena saya mau kasih buat keluarga gitu. Dan nanti lain kali akan saya lihatkan hasilnya. Baik, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.